diskusi, diskursus, percakapan, dialog tentang Tritunggal Maha Kudus masih tetap hangat dibicarakan sampai sekarang. Sebab orang diperhadapkan dengan sebuah misteri sebenarnya. Ada pengenalan, tapi masih ada yang belum terpikirkan atau belum dijangkau oleh akal sehat manusia. Dan ini berkaitan dengan apa yang diberikan Allah dalam diri manusia. Dalam istilah teologi, ini disebut dengan sensus fidei. Ini bukan sensus penduduk, sensus fidei. Kita mengenal kata sense. Sense itu berarti perasaan. Sensus berarti rasa. Dan kata kedua berarti dari fidei, kita kenal kata fides, faith, itu berarti iman. Maka sensus fidei itu berarti rasa beriman. Rasa beriman yang ada dalam diri manusia itu membuat manusia selalu berhasrat untuk mencari tahu tentang apa yang transenden, apa yang melampaui dirinya, apa yang di atas sana, apa yang sesungguhnya di luar jangkauannya. Tapi dia akan selalu punya hasrat untuk mencari tahu. Dan itulah yang kita sebut dengan Allahu Akbar. Allah yang maha besar, Allah yang maha. Kita mempunyai banyak teolog dan filsuf yang telah mencoba mengikuti hasratnya untuk memahami Allah secara sempurna atau secara keseluruhan. Di sekitar kita mempunyai nama-nama seperti Thomas, Tommy, Queen, Aquino. Kita mempunyai nama-nama seperti Agus. Ada yang panggil dia Tinus, sesungguhnya dari nama Agustinus. Ada yang sebut Tino, Agustino. Kita juga mempunyai nama-nama seperti Ansela, Anselmus, Anselmo, dipanggil Sela, Selo, Ansel, dan lain sebagainya. Nama-nama itu diambil dari filsuf, teolog yang kemudian juga dinyatakan sebagai orang suci oleh gereja. 3 orang suci besar yang bergerak di bidang teologi dan filsafat. Mereka adalah Thomas Aquinas, Agustinus dari Canterbury, Agustinus dari Hippo, dan Anselmus dari Canterbury. Menarik untuk melihat usaha pencarian dari filsuf teolog ini. Thomas Aquinas ia menghabiskan seluruh hidupnya untuk memikirkan dan membahas tentang Allah. Karyanya yang besar, Summa Theologia, ini adalah karya yang masyhur dari Thomas Aquinas dan selalu menjadi referensi di seminari-seminari atau universitas-universitas fakultas filsafat. Summa Theologiae ini amat masyhur, tapi ternyata buku ini tidak selesai ditulis sampai ia meninggal. Tetapi pencapaian dalam menggali misteri Allah telah amat berguna bagi gereja kita hingga sekarang. Rujukan-rujukan dan khotbah-khotbah homili seringkali merujuk dari penemuan-penemuan Santo Thomas Aquinas. Hal yang paling terkenal dari sumbangan pikiran Aquinas adalah pembuktiannya tentang keberadaan Tuhan. Ini juga sering terlintas dalam benak kita. Sesungguhnya apakah Tuhan itu ada atau tidak? Santo Thomas Aquinas sudah pernah merenungkannya, dan ia telah membuktikan
bahwa Tuhan memang ada. Salah 2 dari 5 argumen yang dia ucapkan. Kita kenal setiap hal itu pasti digerakkan oleh sesuatu yang lain. Dan kalau mau dicari, ditelusuri terus-menerus, kita harus sampai kepada satu penggerak yang tidak digerakkan. Jadi Andreas digerakkan oleh yang lain ini digerakkan oleh yang lain ini digerakkan oleh yang lain lagi. Dan kalau kita mau menelusuri sampai sejauh mungkin, kita akan tiba pada satu penggerak yang tidak digerakkan oleh hal yang lain. Dan disitulah kita bertemu dengan sesuatu yang melampaui kita. Tidak mungkin bagi akal sehat kita, tidak mungkin ada hal yang tidak digerakkan oleh yang lain. Tapi itu ada. Maka Thomas menyebut itulah yang transenden, yang metafisika. Itulah Allah. Dia juga menarik satu argumen bahwa sebuah akibat selalu disebabkan oleh sebab. Dan kalau sebab akibat ini mau ditarik, ditelusuri sampai sejauh mungkin, kita juga akan menemukan, akan sampai pada satu sebab yang tidak disebabkan oleh yang lain. Dan itulah yang kita sebut juga dengan Tuhan yang transenden, yang maha besar. Ini sumbangan salah satu dari Thomas Aquinas yang amat berguna bagi perjalanan sejarah gereja. Filsuf kedua, teolog yang kedua, kita sebut di sini namanya Agustinus dari Hippo. Dia merenung-renung tentang Allah Tritunggal. Satu kali dia jalan-jalan di tepi pantai dan bertemu seorang anak. Anak itu bercakap dengan dia dan dengan polosnya bertanya, "Sedang apa Om Agus di sini?" Karena seorang anak yang bertanya, dia kasih tahu bahwa dia mau cari tahu. Dia sedang berpikir tentang Allah Tritunggal. Agustinus bertanya kepada anak itu, "Apa yang sedang kau lakukan?" Anak itu sedang menggali lubang di pasir. Anak itu menjawab, "Saya sedang menggali lubang untuk memasukkan air laut ke dalam lubang ini." Lalu Agustinus berucap, "Mana mungkin air yang sebesar itu mau kamu masukkan ke dalam lubang yang kecil itu yang sedang kau gali?" Entah bagaimana anak itu berucap, berbalas, "Lalu bagaimana mungkin Tuhan yang besar itu, Allah Tritunggal yang besar itu, mau kau masukkan di dalam otakmu yang kecil?" Sejak saat itu Agustinus menjadi lebih bijaksana, bahwa pencariannya akan pengertian akan Allah juga terbatas. Dia hanya dapat mampu menampung sejauh apa, sejauh Tuhan mau mewahyukan dirinya. Maka dia makin giat berdoa, sebab di dalam doalah Allah mewahyukan kebesarannya. Filsuf teolog yang ketiga namanya Anselmus. Di dalam pencariannya yang sungguh-sungguh mencari penjelasan dan pengertian juga pemahaman tentang Allah, dia akhirnya berkata, Tuhan adalah sesuatu yang tentangnya tak dapat dipikirkan sesuatu yang lebih besar lagi. Saking besarnya Allah itu, sehingga seorang filsuf teolog sekelas Anselmus harus berkata, Tuhan adalah sesuatu yang tentangnya
tidak dapat dipikirkan sesuatu yang lebih besar lagi. Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, ada Aquinas, ada Agustinus, ada Anselmus. Tapi sesungguhnya ada banyak filsuf dan teolog juga yang tidak terkenal seperti mereka ini. Ada Andi, ada Arthur, ada Sinta, ada Dewi, ada Alce, ada Yasinta, ada Royalty, ada Dea, Angela, Martina, Olga, Sabina, dan banyak dari kita juga sesungguhnya dalam hidup setiap hari. Ada Eka, sering memikirkan dan merenung-renung tentang Allah. Seperti Aquinas, Agustinus, dan Anselmus, kita semua juga sering bertanya dan sering merenung tentang Tuhan. Pada saat itu, sesungguhnya kita sedang menjadi filsuf, kita sedang menjadi teolog. Seringkali pencarian dan permenungan kita tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan. Malahan banyak permasalahan dalam hidup silih berganti datang. Lalu kita mulai bertanya, Tuhan, apa yang Kau inginkan dari diriku? Tuhan, dalam keadaan seperti ini, Engkau ada di mana? Ibu bapak, saudara-saudari, kendati dalam keterbatasan kita untuk memahami Allah, terutama Allah Tritunggal yang kita rayakan hari ini, sesungguhnya kita juga bisa kecil-kecil, pelan-pelan dapat mengerti, memahami tentang Allah. Sekali lagi, kendati secara terbatas. Kita boleh mengambil satu dua analogi. Dalam hidup setiap hari, kita punya minuman favorit untuk sebagian orang. Misalnya ada yang sudah disaset, ada Nescafe misalnya. Ketika orang tanya, kau sedang minum apa? Sedang minum Nescafe. Ternyata Nescafe itu terdiri dari kopi, gula, dan air. Ini adalah 3 unsur yang menjadikan sebuah Nescafe menjadi Nescafe yang dapat diminum. Kopi itu bukan gula, gula itu bukan kopi. Kopi itu bukan air, gula itu juga bukan air. Tapi ketiga-tiganya kita sebut sebagai minuman Nescafe. Kita juga dapat melihat, kita sebut hari. Ada pagi, ada siang, dan ada malam. Pagi itu bukan siang, siang itu bukan malam, malam itu bukan pagi. Tapi ketiga hal ini kita sebut sebagai hari. Hari siang, hari pagi, hari malam. Allah yang coba kita pahami juga, kendati analogi ini juga tidak sempurna, tidak dapat mewakili usaha untuk menjelaskan Allah itu, tapi bolehlah untuk sedikit masuk dalam pemahaman akan misteri Allah, bahwa Allah adalah satu, tapi Dia hadir dalam 3 pribadi. Pribadi Bapa, pribadi Putra yaitu Yesus, dan pribadi Roh Kudus. Allah Bapa bukan Putra, Allah Putra bukan Roh Kudus, Allah Roh Kudus bukan juga Allah Putra atau Allah Bapa. Tapi kita menyebut ketiga-tiganya Allah, Allah Tritunggal yang Maha Kudus.
Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, pembicaraan diskusi tentang Allah Tritunggal sesungguhnya dapat juga kita pahami lebih dekat lagi dengan satu kata kunci, dan itu ada dalam hidup kita setiap hari. Kata kunci itu adalah kasih, atau kita sebut cinta. Dalam bacaan pertama, Tuhan menyatakan dirinya sebagai kasih. Ketika bangsa Israel mulai berpaling dari Allah, mereka membuat patung untuk mereka sembah. Jadi mereka tidak mau menyembah Allah lagi. Musa datang kepada Tuhan dan mengadu, Tuhan, ampunilah mereka. Dia naik ke Gunung Sinai. Musa berlutut di hadapan Tuhan. Dia menyembah dan berkata, jikalau aku telah mendapat kasih karunia di hadapan-Mu ya Tuhan, berjalanlah kiranya Tuhan di tengah-tengah kami. Bangsa Israel yang berdosa, yang berpaling, seharusnya dihukum, tapi Allah tidak menghukum mereka. Allah mengampuni mereka. Dia adalah Bapa yang pengasih dan penyayang. Ia adalah Bapa yang mengampuni dosa. Allah tidak membiarkan umatnya. Dia menuntun perjalanan pesiaran hidup mereka di padang gurun. Dia memberi mereka makan mana. Ia menyuruh Musa memukul batu dengan tongkat, maka keluarlah air. Di situ Allah memberi mereka minum. Ia memberikan 2 loh batu yang berisi 10 perintah Tuhan untuk menjadi penuntun bagi mereka, untuk menjadi pedoman hidup mereka. Allah penuh kasih dan penyayang. Ia tidak membiarkan umatnya. Ia mengutus nabi-nabinya, memilih dari antara mereka, supaya kasih-kasih ingat, supaya kasih-kasih nasihat, kasih-kasih pengajaran, bagaimana supaya orang bisa hidup berkenan kepada Tuhan. Ternyata ketika nabi-nabi itu diutus, banyak juga yang menolak mereka, sehingga banyak nabi harus menjadi korban. Tapi Allah yang penuh kasih itu tidak kehabisan cara. Dia utus anaknya, pribadinya sendiri, Yesus putranya. Kasih tunjuk itu jalan kebenaran dan hidup yang bagaimana. Dia kasih tunjuk sampai ke tempat siksaan yang paling mengerikan. Dia kasih tunjuk bagaimana ia berkorban, ia tersiksa, ia tersalib dan sampai mati. Itulah cinta Allah yang nyata lewat diri Yesus Kristus. Yang pertama itu nyata lewat Bapa, sekarang menjadi nyata lewat Yesus. Ketika Yesus kembali kepada Bapanya di surga, ia juga tahu kerapuhan dan kelemahan manusia. Maka ia kirimkan rohnya sebagai penuntun, penolong dan penghibur yang menjiwai kehidupan umat manusia. Mau bilang apa lagi? Mau bilang ia tidak cinta? Mau bilang ia tidak sayang kepada umatnya? Semua, segala-galanya tanpa syarat ia berikan, tak tanggung-tanggung, seluruh yang ada padanya
demi kasih-Nya kepada umat manusia. Ia hadir sebagai Bapa, sebagai Putra dan Roh Kudus. Dan inilah yang membuat kita berhari raya hari ini. Hari Raya Tritunggal Maha Kudus adalah hari raya cinta Allah yang sehabis-habisnya dicurahkan bagi keselamatan kita. Biar manusia kumabal, sering tidak percaya, sering memberontak, malah melakukan kejahatan, Allah tidak pernah mengingkari kasih-Nya. Ia tidak berhenti mencintai. Ibu bapak, saudara-saudari, perayaan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus adalah juga hari raya tentang cinta. Dan sesudah kita coba membahas tentang cinta Allah, akhirnya kita temukan bahwa cinta Allah itu, cinta yang sejati, adalah cinta yang tanpa syarat, cinta yang selalu memberi, cinta yang berkorban. Kalau Allah sudah menunjukkan yang sedemikian itu, biarlah hidup kita juga selalu dituntun oleh semangat yang sama. Bahwa dalam membangun keluarga, dalam membangun komunitas, dalam membangun pribadi-pribadi kita, dalam usaha pembangunan apapun, kita mau hidup dalam semangat cinta yang ditunjukkan oleh Allah Tritunggal Maha Kudus. Cinta itu selalu memberi. Cinta itu rela tersakiti. Cinta itu ketika kita merasa rugi. Cinta itu ketika orang lain dibahagiakan kendati kita terkorbankan. Selamat Hari Raya Tritunggal yang Maha Kudus. Saudara-saudari, mari sekarang kita berdiri dan membaharui iman yang kita percaya bersama. Aku percaya